dalam saya punya pembahasan yang sebelumnya itu saya bilang berdoa, itu kan tentu saja teman-teman berpikir berdoa seperti apa, dia punya gaya berdoa apa begitu kan. Tetapi yang saya mau tekankan itu semua orang bisa berdoa, tapi beriman itu yang harus benar-benar kita utamakan lah ya. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Nah, teman-teman, saat ini saya mau berbagi dengan teman-teman lah ya, berbagi cerita. Saya beberapa waktu lalu, saya bercerita tentang jodoh lah ya, tentang pasangan hidup yang saya alami dan yang saya doakan ya. Saya sudah 8 tahun menikah dan 11 tahun dalam cinta dengan sahabatku, suamiku, dan sudah bertahun-tahun bersahabat lah ya. Kalau teman-teman pernah dengar saya punya cerita tentang bagaimana saya ketemu dengan suami saya, teman-teman bisa tahulah berapa lama kami bersahabat sampai pacaran dan menikah. Oke. Tapi saya tidak ngomong tentang itu. Saat ini saya mau cerita atau saya mau share tentang bagaimana iman seperti apa yang saya miliki ketika saya berdoa ya. Jadi ini ada kaitannya dengan doa, karena sebenarnya kalau dalam saya punya pembahasan yang sebelumnya itu saya bilang berdoa, itu kan tentu saja teman-teman berpikir berdoa seperti apa, dia punya gaya berdoa apa begitu kan. Tetapi yang saya mau tekankan itu semua orang bisa berdoa, tapi beriman itu yang harus benar-benar kita utamakan lah ya. Kita semua tidak tahu kita punya jodoh siapa ya, tetapi kita mendoakan. Saya berpikir seperti ini teman-teman, kenapa harus mendoakan? Karena misalnya ini contoh saja ya teman-teman, kita mengenal Allah kita atau yang maha kuasa, Tuhan lah ya. Dia itu seperti seorang bapa yang baik ya, yang mengasihi kami anak-anaknya, mengasihi kami ciptaannya. Nah, seorang bapak, misalnya kita punya orang tua lah ya, yang bawa kita masuk ke toko. Nah, pada saat tiba di toko, terus kita akan lari ke dalam toko dan ambil coklat apa saja yang ada depan mata kita lah ya. Terus kita bawa ke orang tua kita, bawa ke ayah kita lah ya, ke bapak kita. Terus bilang begini sama bapak, "Pak, saya mau yang ini." Nah, kemudian bapaknya kita akan bilang begini, "Nak, semua yang kau bawa itu bagus, tetapi kalau bapak boleh sarankan, baiknya yang ini, karena yang ini itu tidak terlalu berbahaya untuk gigimu," atau pokoknya seperti itulah teman-teman. Itu kalau saya tarik ke doa, itu satu hal berkaitan, maksudnya itu contohnya lah ya. Jadi ketika kita berdoa, kita menjalin komunikasi, kita bertanya, "Tuhan, ini ada 10 orang saya 10 orang dalam saya punya hidup nih, kira-kira mana yang bagus ya?" Dan dengan bertanya gitu, saya merasa kita peka untuk menentukan yang baik daripada yang terbaik ya, yang terbaik daripada yang baik, katanya terbulak-balik, yang
terbaik daripada yang baik. Nah, teman-teman, kalau saya tidak memiliki iman yang kuat pada saat itu, saya bisa jatuh dan jatuh dan jatuh, karena saya bertemu dengan banyak laki-laki yang mereka berbicara cinta, tetapi ya mungkin karena pada saat itu saya sudah sangat kuat lah ya, dengan berbagai hal yang terjadi sebelumnya, buat saya benar-benar kuat untuk fokus hanya berpegang pada Tuhan. Dan pada saat saya berpegang, saya bilang, Tuhan, saya mau orang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Kalau dia orang yang nakal, saya tidak mau. Kalau dia orang yang dulu satu hal yang pokoknya satu hal kecil saja yang tidak sesuai, saya langsung tidak ambil pusing, karena saya bilang ini saya punya iman dengan Tuhan lah ya. Saya berdoa, saya meminta, Tuhan akan memberikan. Jadi saya tidak kompromi dengan apapun, karena saya beriman dan saya percaya. Jadi itulah waktu itu saya menggambarkan saya punya iman itu seperti orang yang tidak ada tulang. Kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita membutuhkan tulang lah ya. Kalau seandainya tulang-tulang kita ini tidak berfungsi, kita tidak bisa melangkah. Saya tidak bisa duduk seperti ini. Saya membutuhkan orang lain untuk menggendong saya untuk pindah ke tempat lain. Nah, seperti itulah saya katakan pada Tuhan dalam doa ya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya tulang. Saya seperti orang yang tidak punya tulang. Saya hanya mau berharap sepenuh-penuhnya, bersandar sepenuh-penuhnya, bergantung sepenuh-penuhnya hanya padamu. Jadi saya tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya pinta dengan Tuhan lah ya. Itu buat saya kuat untuk fokus, buat saya kuat untuk fokus untuk kerja juga, karena saya tahu saya punya Tuhan sudah bekerja buat saya, seperti itulah ya. Jadi saya tidak perlu ragu atau saya tidak perlu takut seperti itu. Nah, itu fokus untuk kerja dan saya tidak bimbang. Awalnya tuh kebimbangan banyak sekali, tetapi setelah berdoa dan berserah penuh pada Tuhan, saya sama sekali tidak bimbang. Satu hal yang saya lakukan saat itu juga, saya mempersiapkan diri saya untuk jika ada kemungkinan lain saya harus single seumur hidup ya. Jadi saya sudah mempersiapkan diri saya untuk hal itu juga. Bukan saya tidak percaya dengan Tuhan, tidak, tapi saya mau mempersiapkan diri saya untuk segala kemungkinan yang terjadi pada saya, dengan pertimbangan kalau saya menikah, saya harus menikah dengan orang yang terbaik, dan kalau tidak lebih baik saya tidak menikah, seperti itulah ya. Karena kan kita hidup hanya sekali seumur hidup, hidup hanya sekali saja. Kita harus menikmati hidup lah ya. Dan yang saya mengucap syukur sekali saat inilah ya, saya melihat bahwa benar-benar Tuhan menuntun saya sampai saya bisa bertemu dengan saya punya suami. Dan saat ini memang saya ya tentulah kalau kita merasa kita punya suami terbaik, kita berdoalah supaya kami punya anak juga mendapatkan suami seperti bapaknya lah ya. Apalagi saya punya anak perempuan, hanya anak satu tunggal seperti itu. Jadi itulah doa kami sekarang ini, doa saya sekarang ini. Dan satu hal yang saya rasakan dengan jawaban Tuhan memberikan orang yang terbaik itu, saat ini saya seperti anak tunggal di sini lah ya. Saya tidak punya orang tua, kedua orang tua saya sudah meninggal, dan saya punya keluarga besar semua jauh dari saya, tidak ada di sini. Nah, pertolongan Tuhan memberikan orang yang terbaik membuat saya rasa nyaman di sini, yaitu saya punya suami luar biasa sekali. Dan bukan dia, Tuhan memberikan dia beserta dengan keluarganya yang luar biasa. Dan saya juga mengucap syukur sekali karena di sini saya punya teman-teman yang satu hati dengan saya. Itu luar biasa sekali Tuhan berikan buat kami. Dan
Ya mungkin itu saja. Oh ya teman-teman, jadi thank you Alicia. Staying out here for long. Ya, so teman-teman tidak semua doa saya terjawab lah ya, tidak semua, tetapi Tuhan menggantikan dengan hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa lah ya. Hal yang lucu, mungkin teman-teman pernah dengar di saya punya cerita sebelumnya, waktu kami di Windmill ya, itu kan saya bilang bahwa saya berdoa untuk seorang pianis dan suami saya bukan pianis, dan tapi setelah kami menikah, kami di bandara, di airport untuk tunggu pesawat untuk kembali ke Inggris lah ya, untuk datang ke Inggris waktu itu saya dan saya punya suami, tidak, itu dari Bali mau ke Jakarta untuk kami urus visanya saya di Jakarta. Jadi dia duduk dan dia pegang handphonenya dan dia main piano di handphone. Waktu itu memang saya belum tahu yang seperti itulah ya. Jadi saya balik ke dia, saya heran sekali. Saya bilang, apa yang kau main? Dan saya, oh Tuhan, itu jawaban doa saya. Oke teman-teman, jadi mungkin ini untuk adik-adik yang bertanya lah ya, berdoa, kakak kau berdoa seperti bagaimana? Adik kakak berdoa biasa, cuma doa itu bukan apa ya, kalau yang tukang sulap mereka punya kalau cerita-cerita pri-pri simsalabim seperti itulah ya. Bukan seperti itu, tapi dengan doa itu kita menjalin hubungan dengan Tuhan dan kita tahu kita dipimpin untuk yang mengarah ke yang lebih baik ya. Jadi tetap berdoa, terus percaya, dan dengan doa itu juga buat kita kuat untuk menerima apapun yang terjadi. Mungkin kita punya jawaban doa beda-beda satu sama lain, tetapi kita harus tetap beriman, tetap harus berpegang pada Tuhan lah ya, supaya kita kuat dalam keadaan apapun kita tetap kuat. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 malam di sini. Saya masuk ke dalam dan ini juga sudah 12 menit berlalu, dan saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama dengan saya, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah.